Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muaro Jambi. Dan hari ini kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Dan di sini kami akan berperan sebagai saya, yang pertama, Tuti Aliwati dari SMP Negeri 16 Muaro Jambi. Saya berperan sebagai observer. Dan di sebelah kanan saya Efrat Manganitom dari SMK 8 berperan sebagai coach. di sebelah kiri saya sebagai Hai, saya Rahiningsi sebagai Koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Efrat. Waalaikumsalam, Bu Tuti, selamat siang juga. Oh iya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Tuti. Oh iya, Bu Tuti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah hari ini ya Pak ya, Iya Bu. sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal saya di sini akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya kan. Iya Bu. Nah pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Nah baik Pak, jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Iya Bu. Nah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jadi jangan lupa juga ya Pak, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, seperti diantaranya misalnya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu Tuti, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian juga nanti mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Tuti. Oke, nah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke, jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu nanti Bu Tuti mendengarkan aktif, kemudian nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kemudian terakhir ya Pak ya, Iya Bu. indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi Bu Tuti, Ya, saya ingin nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coach nanti itu bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. oke, baik Pak. Nah demikian dulu ya Pak ya, pra observasi kita kali ini. Nah sekarang Bapak silakan melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya Bu, terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya. Assalamualaikum Miss Nexi, Waalaikumsalam Pak Efrat. gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah sehat. Oke Miss, jadi kira-kira Ibu ini kelihatannya ada masalah Miss? Iya Pak Efrat. Masalah apa itu kira-kira Miss? Minggu kemarin pengawas masuk ke kelas saya dan saya ditegur Pak Efrat. Kira-kira Miss Nexi ini ditegur termasuk gara-gara apa Miss? Iya, ketika saya mengajarkan bahasa Inggris materi naratif teks, Iya. kemudian Bapak itu melihat saya mengajar tidak memakai textbook. Jadi kira-kira apa hambatannya sehingga Ibu tidak menggunakan textbook Bu? Sebenarnya bukan hambatan sih sebenarnya Pak Efrat. Sebenarnya saya tidak menggunakan textbook karena anak saya lebih suka cenderung memakai textbook online. Oh seperti itu. Jadi kelebihan Miss nih ketika tidak menggunakan buku teks nih, apa yang Ibu rasakan? Iya, saya merasa kalau memakai textbook pakai online, saya menyuruh anak meneliti sebelum pembelajaran dan mereka nanti langsung searching. Ketika saya memberikan teks, mereka bisa memilih sesuai dengan bakat dan mereka suka yang mana. Kalau textbook mereka hanya berfokus pada satu teks yang ada di buku teks tadi. Oh seperti itu. Jadi ini kalau boleh tahu nih Miss, pada saat Miss mengajar nih, sumber belajar yang Miss gunakannya apa? Iya, saya juga tidak setiap mengajar tidak menggunakan teks sekali, jadi saya juga ada buku pegangan teks. Kemudian saya juga memakai artikel-artikel dan buku media. Oh seperti itu. Jadi menurut Miss nih, apakah menggunakan buku teks ini atau textbook ini dapat mengganggu eksplorasi murid? Kalau menurut saya tidak mengganggu, cuman anak lebih ke explore lagi ketika pakai textbooknya pakai online dengan menggunakan HP. Oh oke, saya setuju dengan Miss nih. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan nanti akan
baik. Kemudian nih, jadi sekarang apa rencana Miss nih untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengawas tadi nih? Iya. Rencana saya, Pak Efrat, karena beliau menyarankan saya pakai textbook, insya Allah nanti saya akan berusaha dalam beberapa bulan saya akan variasikan anak-anak juga memakai textbook. Oke, jadi nanti Miss Nancy nih kan, apa yang akan Miss Nancy sampaikan nih kepada pengawas nanti, bapak pengawas nanti? Iya, yang pertama saya akan berterima kasih kepada pengawas sudah mengingatkan dan sudah memberikan saran kepada saya untuk menggunakan textbook. Dan insya Allah saya akan menggunakannya untuk itu. Bagus sekali rencana Miss nih, mudah-mudahan berhasil Miss ya. Kemudian nih Miss kan dari yang tadi itu, kemudian apa yang menjadi komitmen Miss nih untuk rencana tersebut? Ya, komitmen saya yang pasti saya akan benar-benar melaksanakan saran dari pengawas. Saya akan berkolaborasi dan komunikasi dengan pihak kepala pustaka di sekolah saya. Saya akan minta beliau mengizinkan anak-anak yang saya ajar bahasa Inggris itu ada 4 kelas, saya ingin pustaka mengizinkan mereka dan boleh textbooknya dibawa pulang. Wah, bagus sekali Miss Nancy. Saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana Ibu nanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Miss Nancy. Amin ya Allah. Assalamualaikum Pak Efrat. Waalaikumsalam Bu Tuti. Ya, bagaimana hari ini perasaannya, senang? Perasaan hari ini sangat senang Bu Tuti. Oke. Oh ya, Pak Efrat tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rahayu Ningsi. Nah, sebelum penutupan nih Pak ya, sebenarnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih tentang pasca observasi ya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Iya Bu Tuti. Jadi tadi saya coaching dengan menggunakan alur kita, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya langkahnya rencana aksi, kemudian nanti tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi terhadap masalahnya Bu Tuti. Oke Pak. Nah, jadi menurut saya nih sebagai observer ya, proses coaching tadi dengan Bu Rahayu dan Pak Efrat sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai saya lihat dengan alur Tirta, dan juga Bapak sudah berusaha sepertinya menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rahayu. Nah, sehingga Ibu Rahayu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup nih Pak ya, pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan ke Bapak itu tentang kompetensi ya Pak ya. Nah, kompetensi apa lagi yang nantinya ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan Pak? Jadi Bu Tuti, dari coaching yang kami laksanakan tadi ini, saya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana cara saya memahami lebih lagi proses kita dalam melakukan coaching, sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Artinya gini Bu Tuti, untuk kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari yang tadi. Nah, gitu ya Pak ya. Oke Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan harapan Bapak. Nah, sepertinya demikian dulu ya Pak ya observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup saja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Jambi. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi coach akademik. Saya Rahyuning MPD selaku observer. Sebelah kanan saya Efrat Mangalikom dari SMK 8. Saya berperan sebagai coaching. sebelah kiri saya. Saya Tuti Aliwati dari SMP Negeri 16 Muara Jambi dan peran saya di sini sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam nih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sepertinya kabar saya baik. Di sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Bu Tuti, hari ini Bu Tuti akan melaksanakan coaching bersama Pak Efrat kan? Iya. Sebelum melakukan proses coaching, boleh Miss ada yang akan disampaikan dulu ya? Boleh. Oke. Nanti pada saat coaching dan coaching yang akan saya amati dan saya akan berikan nilai sesuai dengan materi penilaiannya. Kemudian Bu Tuti akan saya lihat apakah Bu Tuti sudah mengikuti sudah apa belum mengikuti alur kita. Kemudian apakah Bu Tuti sudah menggunakan pertanyaan berbobot, proses kemitraan yang kreatif, dan juga apakah Bu Tuti mampu melihat kunci-kunci pada pertanyaan coaching. Ya. Kemudian jangan lupa prinsip coachingnya, jangan lupa memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke Miss, nah jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini, pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi
tentang yang sesuai dengan langkah-langkahnya ya Miss ya. Iya. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti Ibu benar-benar sudah paham ya untuk Insya Allah, inovasi nanti ya, Miss. luar biasa. Oke, kira-kira dari 3 indikator tadi, apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, nah jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang yang langkah yang kompetensi yang saya sebutkan tadi, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Ya. Ya itu saja. Oke, kira-kira nanti akan setelah Ibu melaksanakan ketiga poin itu, kira-kira indikator tercapainya apa? Indikator ketercapaiannya saya ingin dapatkan dari coaching itu dia bisa melakukan melakukan penyelesaian masalahnya itu dan menemukan solusi dari permasalahan yang coaching alami, dan bagaimana cara-cara coachingnya itu bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi dengan mengetahui langkah-langkah apa yang coaching lakukan, jadi saya bisa melihat bahwa coaching itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya atau menemukan solusinya dengan baik. Iya, benar sekali begitu. Jadi indikator tercapaian adalah bagaimana coach itu menemukan cara sendiri untuk solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya coachingnya akan lebih nyaman lagi untuk nyaman dan lebih kreatif lagi dalam menemukan solusi untuk masalahnya. Oke, Miss. Oke, baiklah Bu Siti. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang silakan dorong coaching dengan Pak Efrat dan nanti akan kita adakan refleksi. Oke, Miss. Oke, Terima kasih ya, Miss. ya, semoga lancar Bu Siti. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Efrat. Waalaikumsalam Bu Tuti. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Oke, sehat Pak ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke Pak, nah saya dengar nih Bapak kemarin sepertinya ada yang ingin disampaikan. Kira-kira Bapak mau ceritakan apa ya Pak ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Permasalahan apa ya Pak ya? Ini Bu, di sekolah itu saya melihat itu siswa itu kurang aktif, artinya sistem pembelajarannya itu masih monoton. Kemudian juga rekan-rekan guru itu belum melakukan pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian juga pembelajaran yang dilakukan juga belum fokus atau kurang fokus, dan juga rata-rata guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional sehingga mengakibatkan siswa itu bosan dalam belajar Bu. Jadi itu yang mengakibatkan saya memiliki masalah seperti itu, dan saya ingin menyelesaikannya Bu, bagaimana nanti siswa itu kedepannya tidak bosan lagi Bu. Oke, jadi permasalahannya di sekolah Bapak ini masih banyak terdapat guru-guru yang mengajarnya belum bervariatif ya, dan Bapak ingin melakukan perubahan tentunya ya. Iya Bu, betul. Jadi pembelajaran yang biasanya itu masih konvensional, seperti masih menggunakan ceramah, kemudian ceramah lagi. Jadi siswanya itu jadi kayak malas gitu belajar Bu. Jadi mereka kurang antusias pada saat ketika proses belajar mengajar Bu di kelas. Oke, kira-kira dari coaching kita hari ini Bapak ingin pertanyaan apa yang ingin Bapak dapatkan? Ini Bu, saya ingin melakukan perubahan Bu. Nah, jadi perubahan setidaknya terlihat dari adanya perubahan di sekolah, dari cara pembelajarannya juga sedikit demi sedikit, kemudian juga memanfaatkan atau menggunakan model-model pembelajaran, kemudian nanti memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, dan juga mungkin mengenai sarana prasarana di sekolah Bu. Oke, nah perubahan apa kira-kira yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak? Jadi perubahan yang ingin saya harapkan itu istilahnya kedepannya jadi lebih baik lagi, kemudian juga penggunaan metode pembelajaran juga bervariasi sehingga minat belajar siswa itu ada gitu. Kemudian juga selain model ada pemanfaatan media yang ada di sekolah, sehingga nanti pembelajaran yang tadinya kurang maksimal itu menjadi maksimal seperti itu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Nah pembelajaran yang variatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira di sekolah Bapak itu bisa nggak mencapai level 10 gitu? Kalau untuk sekarang ini Bu, di sekolah kami itu levelnya masih 5 Bu. Jadi karena masih banyak yang belum memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana sehingga levelnya masih 5. Oke. Kemudian Bu, penggunaan daripada pemanfaatan teknologi seperti PowerPoint dan lain sebagainya masih dikit-dikit saja. Jadi lebih cenderung sih
menggunakan ceramah gitu, sehingga tidak maksimal dalam memanfaatkan sarana dan prasarana di kelas. Oke, jadi harapan Bapak kira-kira maunya di sekolah Bapak itu ingin Bapak terapkan perubahan di level berapa, Pak? Nah, saya sih nggak muluk-muluk Bu, yang tadi kan level 5, saya ingin sih berada di level 7 gitu Bu. Level 7 saja, Pak ya? Iya Bu. Oke, Pak. Nah, kalau sudah begitu langkah-langkahnya Bapak akan melakukan upaya untuk membantu guru-guru melakukan perubahan ya, Pak ya? Iya Bu. Nah, bagaimana nih Bapak melakukan mentoring? Apakah ada strategi untuk dilakukan dalam melakukan perubahan tadi? Ya, jadi sepertinya Bu, kalau yang kami lihat nih, yang akan kami lakukan nanti nih ya dengan melakukan pelatihan seperti workshop untuk semua guru, atau mungkin juga nanti bisa melakukan semacam in-house training atau IHT seperti itu kira-kira. Oke, baik Pak Eka. Nah, berarti nanti Bapak akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru ya, Pak ya? Iya Bu. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak. Dari percakapan ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Yang ingin saya dapatkan Bu dari pertemuan kita hari ini sih, ini Bu, saya ada sedikit gambaran nih setelah kita mengobrol ini, ada gambaran bagaimana cara saya ke depan itu memberikan perubahan di sekolah khususnya, dan memberikan dampak kepada rekan-rekan di sekolah saya, dan juga nanti adanya perubahan Bu, kira-kira seperti itu, perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran. Oke, dan terakhir, sebagai bentuk tanggung jawab, kira-kira apa komitmen Bapak untuk melakukan perubahan ke depannya? Jadi Bu, komitmen saya nih dalam Melakukan perubahan? melakukan perubahan ini, saya akan Perubahan ya? berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya Bu. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, baik itu nanti dengan teman di sekolah maupun nanti bisa dari luar lingkungan sekolah kita seperti itu. Jadi bagaimana nanti komitmen saya itu terjadi perubahan di kelas itu menjadi lebih baik lagi, sesuanya lebih baik dalam belajar seperti itu. Wah, Semangat. sangat bagus sekali Pak ya. Saya lihat dari rencana yang Bapak ingin lakukan dalam bentuk perubahan ke depannya itu sangat luar biasa sekali dan sangat bagus. Mudah-mudahan ke depannya Bapak bisa menerapkan langkah-langkah yang bisa Bapak upayakan dalam mewujudkan perubahan cara belajar dan mengajar di sekolah Bapak ya Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya dan semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Saya tutup saja Pak ya untuk obrolan kita, coaching kita hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Oke Pak. Oke, assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Miss. Masya Allah, sangat luar biasa tadi Miss menyaksikan coach dan coaching Bu Tuti. Sudah Miss menjadi observernya ya. Nah, perasaan Bu Tuti setelah coaching tadi bagaimana? Perasaan saya merasa senang dan saya juga merasa bangga telah melakukan coaching dengan coach saya hari ini, dan ya rasanya bersemangat aja Miss. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Oke, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, nah ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Tuti. Pertanyaan pertama adalah apa yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Ya, tadi selama melakukan coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu memberikan pertanyaan yang pertama sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan dari coaching, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Tanggung jawab ini saya ingin melihat bagaimana komitmen dari coaching mengatasi permasalahannya dan menemui solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke, sungguh luar biasa Tuti ya. Baik, jadi Ibu Tuti sudah berhasil menggunakan alur filter pada coach and coaching pada hari ini. Mulai dari mendengarkan pertanyaan sesuai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada lagi rencana-rencana yang akan Ibu Tuti lakukan, kemudian komitmennya apa. Tadi yang saya amati, Ibu Tuti sudah mampu menggiring coaching untuk menemukan masalahnya sendiri dengan pertanyaan berbobot yang Ibu sudah ajukan, dan juga Ibu juga bisa meng-catch kata-kata kunci dari coaching. Iya benar. Oke, kemudian kedepannya tetap menjadi coach yang andal ya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam coaching pada hari ini? Nah, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan, baik rekan yang sebelumnya maupun yang nanti yang akan melakukan coaching dengan saya, berkolaborasi dengan saya ingin lebih mendalami, lebih detail lagi, lebih sempurna lagi tentang alur Tirta, dan supaya nanti hasilnya akan lebih maksimal, lebih sempurna, dan
semuanya itu bisa sesuai dengan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan coachingnya dan bisa menemukan solusi untuk coachingnya seperti itu. Masya Allah, ya sungguh luar biasa. Saya yakin dengan sesering mungkin Ibu Tuti melakukan coaching, maka keterampilan coachingnya akan meningkat. Insya Allah nanti proses pembelajaran akademik pun dalam proses pembelajaran di kelas akan meningkat, dan siswa Miss yakin gurunya mengajar dengan baik dan menyenangkan. Oke, terima kasih waktu Ya, pada hari sama-sama, Tuti. Miss. Semoga Juga. pembelajaran kita membaik dari terus dan kita hari. Amin. Thank you, Bu Tuti. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari calon guru penggerak GGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Jambi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu mengenai coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, saya di sini berperan sebagai observer Efrat Mangalito dari SMK 8, dan di sebelah kanan saya, Dan saya sebagai coach, nama saya Tuti Aliwati dari SMP Negeri 16 Muara Jambi. dan di sebelah kiri saya dengan Ibu. Ya, saya Rahyu Ningsi dari SMP Negeri 6 Muara Jambi berlaku sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Miss Nancy. Waalaikumsalam Pak Efrat. Oke, gimana kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi baiklah. Di sini saya dengar Ibu akan melakukan coaching, betul Miss? Iya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Tuti Pak Efrat. Oke, Miss ya. Jadi nanti di sini saya akan berperan sebagai observer Miss ya. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai saat Miss nanti melakukan coaching. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian di saat Ibu melakukan coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana sih Ibu nanti akan menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti Miss nanti menggali potensi dari coach, dan nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Miss nanti. Kemudian juga nanti di saat coaching nanti jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching Miss ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian nih, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Miss ya. Baik Pak Efrat. Oke Miss, jadi dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih Miss yang akan Miss kembangkan nih? Yang akan dikembangkan? Baik, dalam proses ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah yang penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi saya akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi ini Miss ya, kompetensi mana yang akan Miss kembangkan secara lebih spesifik atau lebih detail Miss? Iya Kak Efrat, kalau rencana saya akan mengembangkan spesifik karena ketiga-tiganya, jadi mulai dari kehadiran, ya penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang digunakan oleh coach. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Miss nanti dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya seperti apa Miss? Iya Kak Efrat, untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach mampu menemukan atau mencari solusi tentang permasalahan yang dia hadapi, dan kemudian saya juga akan melihat apakah rencana dari coach untuk menyelesaikan masalahnya, dan apa komitmennya, dan apakah dia sudah punya rencana dan komitmennya terus untuk melakukan hal-hal lebih baik. Oke, baik Miss. Mungkin itu aja mungkin pertanyaan dari kami Miss sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Miss pada saat melakukan coaching nanti kan, kami selalu mengingat ya Miss hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Miss ya. Semoga nanti pada saat melakukan coaching itu mendapatkan hasil yang maksimal ya Miss ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Efrat atas saran-sarannya. Iya Bu, sama-sama. Oke, Assalamualaikum Pak Efrat. Waalaikumsalam Miss. Assalamualaikum Tuti. Waalaikumsalam Miss. Apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Oke, ini sudah senang kalau Tuti baik ya. Oh ya, misalnya Tuti galau, kalau di kelas biasanya semangat, biasanya cuci tangan kalau ditanya ya. Iya Nah, Miss. kenapa diam-diam aja di kelas Miss lihat ada apa? Jadi Miss, saya ditunjuk jadi peserta lomba pidato bahasa Inggris Miss. Tapi saya merasa kurang mampu. Maksudnya saya kemarin kan pernah gagal, jadi saya kurang percaya diri untuk yang kedua kalinya Miss. Kira-kira apa sih yang membuat Tuti ragu untuk lomba lagi? Saya merasa kurang pantas aja sih Miss untuk bisa mewakili sekolah, karena ini kan lombanya tingkat kabupaten Miss, dan bahasa Inggris saya pun juga agak kurang Miss. Nah kemudian saya ingin
lomba kali ini pengennya lebih bagus, tapi saya masih ragu. Jadi gimana ya Miss ya? Oh iya, gini nak, Tuti, dalam suatu perlombaan pasti ada kalah, pasti ada menang, ya nak? Dan kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda, oke? Jadi jangan pernah ketika kita lomba kita kalah, kita langsung down, kita nggak mau lomba, nggak boleh seperti ini, ya. Tetap semangat. Insya Allah ketika kita bahasa Inggris itu, untuk lomba bahasa Inggris itu, ketika kita banyak praktek dan semangat, insya Allah kita bisa jadi pemenang, ya. Nah, sekarang rencana-rencana berikutnya apa yang akan Tuti lakukan untuk persiapan ikut lomba bahasa Inggris? Mungkin rencana kedepannya supaya saya bisa berhasil mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini, saya harus fokus untuk banyak latihan nih, atau saya harus biar bahasa Inggris saya lebih fasih, saya harus belajar lagi dengan guru bahasa Inggris. Kemudian saya melakukan belajar di luar seperti misalnya mengikuti les, dan dengan rencana seperti itu saya bisa mengikuti lomba pidato dengan baik lagi, dan semoga untuk yang kali ini saya tidak gagal lagi Miss. Iya, amin. Itu ada beberapa rencana ya yang ingin dilakukan Bu Tuti. Oke, Miss sangat mendukung ya, karena dalam bahasa Inggris itu untuk lomba bahasa Inggris Tuti benar-benar harus menguasai indikator penilaiannya, mulai dari fluency, mulai dari kehafalannya, notex ya, kemudian dari pronunciation-nya, kemudian penguasaan komunikasinya dengan audiens gitu ya, Tuti. Nah, sekarang sudah ada beberapa rencana yang akan dilakukan. Nah, bentuk komitmen dari yang akan dilakukan apa? Baiklah Miss, untuk komitmen saya sebagai tanggung jawab saya untuk mengikuti lomba pidato kali ini, pertama saya sebelum memulai saya harus berdoa terlebih dahulu, supaya kalau dengan berdoa saya merasa lebih mantap dan lebih percaya diri, dan kemudian saya harus lebih fokus, dan terakhir saya harus berlatih lagi dengan sungguh-sungguh nih, supaya nanti pas mengikuti lombanya saya sudah ada persiapan baik secara mental maupun juga fisik. Masya Allah, sungguh luar biasa Iya, ya, Tuti ya. Miss. Miss sungguh suka ya, suka didik yang penuh dengan semangat, penuh rencana-rencana kreatifnya. Baik nih. Ya, jadi Tuti untuk mengikuti lomba bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Inggris, terapkan rencana-rencana dan komitmen yang sudah Tuti rencanakan. Insya Allah dengan rencana yang tadi, dengan praktek yang banyak, dengan menjalani bahasa Inggris lagi, atau kita nanti bisa juga mengadakan schedule ya, bisa latihan langsung sama Miss. Yang paling penting dari semuanya adalah berdoa, karena sekuat apapun tenaga Tuti, sekuat apapun belajarnya, latihannya, tanpa berdoa kepada Allah tidak bisa ya, karena Allah yang melakukan segalanya. Tapi no pain no gain, tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Oke, oke, semangat, semoga menang ya. Oke, Terima kasih ya Miss. nah, sekarang boleh kembali ke Rahasia. Oke Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Miss Nancy. Waalaikumsalam Pak Eva. Oke, alhamdulillah ya Miss ya, tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian juga sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya Miss ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Miss tadi sebelum coaching, apa sih yang sudah dilakukan Miss terkait indikator tersebut? Iya Pak Efrat, alhamdulillah tadi saya sudah saat melaksanakan tes coaching, saya sudah mengikuti alur cerita mulai dari penanyaan tujuan dari percakapan, kemudian dari identifikasi masalah, saya menggali semua masalah-masalah yang dari informasi apa yang sedang coaching alami, kemudian saya sudah menyatakan juga rencana-rencananya untuk menyelesaikan masalahnya itu, kemudian saya juga sudah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke Miss, jadi menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali Miss ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian juga Miss juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi, atau si coaching ini dapat menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain daripada itu, coaching ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Kemudian selamat ya Miss ya. Sebelum saya mengakhiri, ada satu pertanyaan lagi dari saya Miss ya. Jadi kompetensi apa lagi yang akan Miss kembangkan ke depannya Miss? Iya Pak Eva, kompetensi depannya akan Miss kembangkan adalah untuk melatih lagi, mengasah lagi kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot dan menangkap atau catch kata kunci dari coach, maka coach akan lebih mudah untuk menemukan masalah dan menemukan solusi dari masalah, dan juga dia akan menemukan komitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Luar biasa Miss ya. Miss sudah menerapkan cerita ini sungguh sudah luar biasa. Kemudian juga Miss sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga sudah menyampaikan apa yang akan digali kepada coach tadi. Kemudian juga Miss kedepannya semoga lebih baik lagi untuk melakukan coaching, dan selamat pada Miss. Semoga nanti pengalamannya
dapat dikembangkan lagi Miss. Oke, terima kasih banyak Esa atas semua saran-sarannya. Oke Miss, terima kasih kembali. Assalamualaikum, Esa. Waalaikumsalam Miss.